Don't be afraid to dream big. You can show the world. Face. Hai, halo pecinta film. Kali ini di video ini gua akan membahas alur film dari suatu film yang mendapatkan rating tinggi nih dari para penontonnya. Dan berbeda dari film-film sebelumnya yang pernah gua bahas alur filmnya. Yaitu tentang suatu pendakian yang bisa dibilang mustahil sih kayaknya kalau dilakuin. Yaitu pendakian ke 14 puncak gunung yang tertinggi di dunia. Wow gitu loh. Film ini berjudul 14 Peaks, Nothing is Impossible tahun 2021. Genre film ini merupakan dokumenter dan karena itu gue akan membahas film ini secara garis besar alur filmnya aja guys. Karena lu tau lah, film dokumenter itu kebanyakan isinya kan ngobrol sama narasumber gitu kan. Tapi gue ringkas dengan sebaik mungkin guys, yang mana biar kalian semua, khususnya nih ya, yang suka tentang alam, hiking gitu, tuh bisa terpuaskan menonton ini dengan keindahan yang disajikan dan pengalaman yang wow banget nih. Para pendaki wajib banget, rekomen banget buat nonton. Apalagi nih ya, gue kasih tahu lagi, ini film tuh berdasarkan kisah nyata loh guys. Penasaran nggak tuh? So, ini dia alur film 14 Peaks, Nothing is Impossible. Film ini menceritakan tentang cerita pendakian gunung tertinggi, di mana tokoh yang diceritakan dalam film ini bernama Nirmal Nimsda Purja, atau biasa dipanggil Nims. Ia berencana untuk menaklukkan gunung tertinggi di dunia, di mana tidak hanya satu gunung saja, melainkan top 14 puncak gunung tertinggi yang ada di dunia, di mana satu gunungnya itu rata-rata ketinggiannya adalah 8.000 mdpl. Ini 14 loh. Yang udah ngedaki pasti tau lah, dimana 3000 mdpl aja capeknya gimana gitu. Diceritakan dalam pendakian itu sangatlah ekstrim. Mulai dari suhu yang sangatlah dingin, persiapan yang harus sangat matang, hingga tak jarang jika ada yang tidak bertahan harus ditinggalkan mati begitu saja. Ngeri kan? Juga dalam sejarah diceritakan hanya pernah ada satu orang yaitu Reinhold Messner yang berhasil mendaki 14 gunung itu pun dengan waktu yang sangat lama, yaitu 16 tahun. Wow, kok kayak lama banget gitu ya. Ke-14 gunung yang akan didaki oleh Nims adalah Annapurna, Dhaulagiri, Mount Everest, Lhotse, Kanchenjunga, Manaslu, Makalu, Nanga Parbat, Broad Peak, Gasherbrum 1, Gasherbrum 2, Keitu, Cho-Oyu, dan Sinsapangma. Dan rata-rata jika waktu cepat dihitung, 14 gunung tersebut dapat didaki ya sekitar dalam waktu 7 tahun. Tapi Nims dengan nekat akan melakukannya hanya dalam waktu 7 bulan saja. Benar-benar nekat, dan proyek pendakiannya ini ia beri nama Project Possible. Kemudian scene diperlihatkan tentang istri dari Nim yang dinikahinya beberapa tahun yang lalu. Istrinya juga mengaku nih guys, bahwa Nim emang sangat gila. Tapi apa boleh buat, ia hanya bisa mendukung suaminya itu. Kemudian singkatnya, Project Possible yang direncanakan, ia lakukan bersama rekan tim lainnya. Ada Mingma, pendaki terkuat yang pernah ia temui, Galjen, penari terhebat di dunia, Lakpadendi, si kuat bawa barang-barang, dan ada Gesman, si yang paling berani ambil resiko. Oke, setelah gue kenalin semuanya nih guys, singkatnya si Nim dan lainnya memulai pendakian pertamanya nih, yaitu menuju gunung Annapurna. Annapurna adalah gunung yang termasuk berbahaya, karena terkenal dengan guguran salju yang bisa turun kapan saja dan membahayakan. Mereka memulai pendakian itu bersama dengan melewati rintangan dan penuh dengan keletihan. Hingga akhirnya mereka berhasil meraih puncak tersebut. I was on Annapurna going down on top of you. You feel like you have no control. I'll do my best to stay.
Mereka pun turun kembali ke tempat camp yang bernama Camp 4. Tetapi setelah mereka turun, mereka mendapatkan kabar bahwa tim pendaki yang lain terdapat satu orang yang belum turun. Itu berarti terdapat satu orang yang terjebak di sana. Betapa mirisnya, bukan? Dan tanpa berpikir panjang, mereka berusaha menyelamatkan pendaki tersebut yang beruntung masih hidup. Dan dari sini dan dari awal film aja nih, kita udah belajar tentang pentingnya nyawa seseorang, guys. Dan juga keberanian untuk menyelamatkannya. Came down to Camp 3 at 6 a.m. Kemudian scene berpindah yang dimana Nim menceritakan bahwa dahulu dirinya pernah menjadi bagian dalam kemiliteran dan ia merupakan anak yang sangat menyayangi ibunya. Dan kemudian scene berpindah kembali, Nim dan yang lainnya melanjutkan ke gunung keduanya. Gunung kedua yang mereka daki adalah Dhaulagiri dengan ketinggian 8.167 mdpl. Sudah sekitar 17 hari dari target 7 bulan yang mereka rencanakan. Mereka kembali merasakan dinginnya gunung, menghadapinya secara bersama-sama. Bahkan yang terberat di gunung ini adalah ketika mereka bertemu dengan badai yang menghalanginya. Tapi semua itu mereka hadapi hingga berhasil mencapai gunung tersebut. I said to them at around 6 p.m. the next day. Yeah, someday. Kemudian gunung ketiga adalah Kacenjunga dengan tinggi 8.586 mdpl. Di gunung ini terjadi suatu kejadian kembali nih guys. Salah satu anggotanya mengalami kehabisan oksigen hingga mereka harus berpikir cepat jalan apa yang harus mereka ambil. Nim menemani salah satu rekannya tersebut sambil menunggu bantuan yang ada di camp 4. Tetapi bantuan itu hingga malam tidak kunjung tiba juga. Hal itu membuat Nim harus membopong pendaki itu tengah dinginnya udara. Sampai-sampai ia menceritakan bahwa ia terkena haze atau gangguan pada otaknya karena saking dinginnya itu tempat. Ia menjadi kehilangan kendali dan tak bisa melihat dengan jelas. Ya kayak halu gitu nih guys. Karena saking dinginnya. Jadi jalan aja udah ngalamin kayak gitu. Apalagi kalau diem bakal lebih parah lagi. Dan bahkan bisa kehilangan nyawa loh. Dalam penglihatannya, ia melihat layaknya Yeti yang besar. Tetapi tentulah itu hanyalah halu yang ia alami. Ia masih mencoba berusaha untuk berpikir positif dan meminta bantuan. Yang ternyata itu adalah pendaki lain yang sama-sama mengalami haze serupa. Benar-benar kejadian yang tidak bisa ia lupakan. Dan entah keajaiban apa, ia pun selamat. Gak diperlihatkan sih di scene ini juga. Karena Sir langsung berpindah pada 1 tahun sebelum pendakian, yang istrinya menceritakan bahwa ia menggunakan dana sampai menggadaikan rumahnya untuk melakukan pendakian ini. Kemudian gunung selanjutnya yang keempat adalah gunung tertinggi di dunia, yaitu Everest dengan ketinggian 8.848 mdpl. Mereka menaiki gunung tersebut, dibantu oleh suku Sherpa yang membantu jalannya pendakian dan mengambil resiko yang besar. Trek yang dilalui Everest pun sangat berbahaya. Mereka harus melewati tebing ke tebing di antara jurang yang tinggi. Dan juga keadaan dari gunung Everest saat itu sangat dipenuhi oleh banyak pendaki. Keadaan sangat ramai, bahkan mereka harus mengantri. Mereka sampai pada Everest dengan penuh keindahan dan berfoto sejenak. Jiwa mereka menjadi satu dengan alam dan penuh dengan kebanggaan. Bener-bener kepengen sih gue nih kayak gini nih. Seru gitu kayaknya kan. Secara gunung tertinggi gitu, cuman nggak tahu nih mental kuat nggak. Ketika mereka turun pun, mereka menemukan banyak sekali pendaki menuju Everest. Mereka berebut turun dengan pendaki tersebut dan kemudian Nim menyempatkan diri untuk memotret keramaian di Everest tersebut dan mengunggahnya di internet dan ternyata foto tersebut viral. Dan singkatnya, mereka melanjutkan perjalanan ke puncak Lhotse dan Makalu dengan lancar sehingga hal ini menjadi bagian pendakian fase pertama dari Project Possible yang telah selesai. Nim melakukan istirahat dengan mengunjungi ibunya agar mengetahui bahwa keadaan anaknya ini baik-baik saja. Dan singkatnya, lama berselang, pada 17 Juni 2019, mereka memulai kembali pendakiannya
pendakian fase kedua. Dan pada pendakian fase kedua ini, gunung yang akan dituju adalah Gunung Nanga Parbat atau biasa dijuluki pencabut nyawa karena saking banyaknya orang yang tidak selamat dari gunung ini. Kemudian Karakoram, Gasherbrum 1, Gasherbrum 2, Broad Peak, dan kemudian yang terkenal adalah K2, K2. Mereka memulai pendakian fase kedua ini secara berurutan dan ya seperti biasa menghadapi salju yang tebal. Tetapi ini gue ceritain ya guys, di Gunung Nanga Parbat ini terdapat suatu kejadian yang nggak bisa dilupai oleh Nim. Dimana ketika ia telah selesai dari puncak, ia sempat terjatuh dalam perjalanan turunnya ke camp 4. Ia terjatuh sangat cepat karena tergelincir. Entah apa yang difikirkannya, dirasa harapan sudah tidak ada, hingga ia menemukan salah satu tali, yang tali tersebut menjadi satu-satunya penyelamat baginya. Itu adalah pengalaman yang mengerikan, ungkapnya. Kemudian, ia terus mendaki gunung fase kedua ini, dan yang paling berbahaya adalah gunung K2, karena gunung ini bisa dibilang sebagai perjalanan menuju kematian. Hingga K2 pun telah mereka daki, dan terakhir adalah Broad Peak dan Makalu, yang mana itu menjadi akhir dari fase kedua pendakian. Teman-teman dan istri yang mengetahuinya sungguh tidak menyangka bahwa ia bisa sejauh ini. You are really on the edge of possibilities. To the summit, and we made it not only for us, we made it for मैले जिन्दगीमा धेरैवटा हिमाल K2, 5 to go, no 4 to go. Make that Hingga sampailah mereka di pendakian yang terakhir, yaitu Gunung Cho-Oyu 8201 dan Sisa Pangma, yang perjalanannya cukup panjang. Banyak yang cemas kepada mereka dan banyak sekali yang mendukung langkah Nim hingga sejauh ini. Hal ini menjadikan dirinya semangat dan lebih kuat untuk mendaki. Mereka bersama-sama melakukan pendakiannya hingga akhir dan apa yang diinginkan Nim pun berhasil. Yang mana singkatnya banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari film ini tentang pantang menyerah, keberanian, kebersamaan, dan banyak pesan-pesan lainnya. Mereka telah menyelesaikan 14 puncak dengan waktu lebih cepat dari rencana, yaitu 6 bulan 6 hari. Hingga dari hasilnya tersebut, mereka dapat memecahkan rekor pendakian gunung. Hingga sehari setelahnya, banyak pihak yang mendukungnya. Dan tujuan mendaki untuk membanggakan Nepal dari Nim pun tercapai dan berhasil. Nah, itu dia guys buat filmnya. Kebayang nggak kalau kalian di posisi jadi pendakinya itu? Kalian bakal gimana nih guys? Komen di bawah ya. Dan dari film ini kita dapat pelajaran banget sih tentang kebersamaan, kekeluargaan, dan persahabatan yang udah gue sebutin sebelumnya. Rekomen dan gue saranin banget sih buat ditonton langsung ya. Karena di alur film yang gue bahas ini jujur aja sih nggak begitu lengkap guys. Dan filmnya lebih dapet kalau ditonton langsung, gue saranin. Dan oke guys, kayaknya segitu dulu ya. Mungkin agak singkat tapi gue harap dan mudah dimengerti ya. Dan terakhir jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk terus pantengin channel ini untuk mengetahui update video-video berikutnya. Dadah.